Halo, sebelum video dimulai jangan lupa diklik tombol subscribe bagi yang belum untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Hai, kembali lagi sama aku. Gimana kegiatan kalian selama libur corona ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Kalau aku sih menyenangkan, tapi ya gitu deh. Kali ini aku mau bahas tentang apa aja yang kita butuhkan saat kita mau pelihara kucing. Di sini kita mau berbicara tentang kucing lagi. Biasanya orang-orang tuh kalau ngadopsi kucing itu sekitar umur 3 bulan. Nah, biasanya kan kalau yang ngadopsi kucing itu biasanya dia ngambil kucing umur 3 bulan. Di saat umur 3 bulan itu biasanya kucing kan udah pinter pup di bak pasir, udah makannya juga udah bisa makanan kering, jadi kita nggak begitu repot nyiapin segala perlengkapannya gitu. Dan ini tuh relatif ya, tergantung sama kucing apa yang kalian mau pelihara. Tapi aku di sini mau bahas basicnya aja, apa aja gitu yang basic ya. Nanti kalau misalnya kalian udah piara, kalian bakal tahu sendiri apa aja yang harus kalian punya atau beli. Pokoknya yang basicnya nih kita harus punya sebelum kucing itu datang ke rumah kita. Itu ini. Tunggu, aku mau kasih tahu kucing aku yang dulu di video yang ini nih. Dia kan masih baru lahir 1 bulan, kan sekarang udah gede. Tapi cuman ada 2 kucing aja yang ada di rumah aku, sisanya udah dihibahin. Ini dia, bentar ya. Jadi ini Bodat namanya ya, namanya Bodat. Dia itu dulu yang ini nih. Sekarang dia udah umurnya sekitar 6 bulan. Dia emang perempuan sih, jadi kecil, nggak begitu gede. Diem dulu apa Dat? Diem. Yang kedua adalah Kriwil. Nah ini dia sekarang udah gede. Karena dia laki-laki, dia badannya lebih besar. Langsung aja ke ting. Yang pertama adalah box litter. Kalau kalian gak punya box litter, kalian bisa pakai apa ya? Kayaknya aku nggak tahu deh. Pokoknya kalian harus punya box litter. Kalian beli aja di pet shop. Waktu itu sih aku beli sekitar harganya ada yang 25.000, ada yang 30.000, ada yang 35.000. Harganya masih murah. Kalau nggak kalian beli aja box litter model kayak gini. Itu ada di tukang perabot yang suka lewat tuh, yang perabot tuh yang pakai mobil. Kalian panggil aja, pasti ada yang kayak gitu. Pakai deh buat box litter kucing kalian. Yang kedua, kalau tadi yang pertama itu box litter, yang kedua adalah kalian harus punya pasir kucing. Kalau pasir kucing ini ada 2 pilihan. Yang pertama itu pasir lokal atau sebutannya pasir zeolite. Maksudnya zeolite. Pasir zeolite itu lebih murah dibandingkan pasir yang wangi. Jadi ini pasir zeolite dan ini pasir wangi. Kalau misalnya pasir zeolite itu dia cuma pasir biasa, harganya tuh murah. Sekarung yang 20 kg itu aku kalau beli di sini harganya sekitar paling murah tuh 35.000. Ada juga yang 30.000. Nah, kalau misalnya di tempat lain ada yang sampai 45.000, tapi itu 20 kg sekarung. Nah, kalau misalnya pasir yang wangi itu dia lebih sedikit mahal. Aku nggak pernah beli jujur aja. Soalnya mahal, buat pup doang ngapain mahal-mahal. Kalau pakai pasir yang wangi itu, kalau buat kalian yang duitnya banyak nggak apa beli aja. Dia itu pasirnya ngumpul. Kalau misalnya pasir itu dipupin atau dipipisin, nanti dia ngegumpel dan kalian tinggal ambil aja. Terus nggak bau, bikin pup, bukan pupnya nggak bau, bikin si pasir itu, kotak pasir itu nggak bau. Ruangan yang ada kotak pasir itu aman, nggak ada bau-bau tai kucing gitu. Kalau misalnya kalian mau pakai pasir yang zeolite, kalian mesti tahan akan baunya kalau kalian males. Tapi kalau misalnya kalian rajin, misalnya dia habis pup langsung diangkat pupnya, pokoknya sering dibersihin lah, sering diganti, aman. Tapi kalau misalnya kalian gantinya ntar Selanjutnya, setelah kalian udah punya box litter sama pasir kucing, kalian harus punya makanan kucing tentunya. Makanan kucing itu biasanya tergantung sama si kucing tuh biasanya makan apa. Kalau makanannya biasanya itu orang-orang pada pakai Royal Canin, Pro Plan, dan Equilibrio kalau nggak salah namanya. Yang ini itu biasanya rata-rata mahal ya. Kalau aku pribadi, aku pakainya Maxi. Emang sih mungkin nutrisinya nggak sebagus yang mahal-mahal, tapi alhamdulillah kucing aku nggak napa-napa, gemuk-gemuk aja alhamdulillah. Dan recommended harganya. Terus selanjutnya, setelah kalian punya makanan kucing, pastinya kalian harus punya mangkoknya. Mangkoknya itu kalian bisa beli di pet shop, harganya murah terjangkau. Kalau kalian di online lebih murah lagi, bisa goceng harganya. Tapi kalau di pet shop
mungkin 10, 15.000, 20.000, 25.000 segituan harganya. Atau enggak kalau kalian nggak perlu yang lucu gemes-gemes gitu, kalian pakai mangkok yang ada di rumah aja, pakai mangkok plastik. Ambil mangkok plastik buat kucing, khususin, jadi nggak usah dipakai lagi mangkoknya, buat kucing aja gitu. Sekarang kita ke kandang. Sebenarnya kalau kandang ini opsional, jadi nggak harus banget, wajib banget nggak. Aku juga awal-awal punya kucing nggak punya kandang gitu, jadi aku ambiarin aja di rumah kucingnya. Kalau misalnya kalian mau beli kandang, banyak kandang, kalian bisa beli di pet shop, kalian bisa beli di online. Kalau aku sih waktu itu awal-awal kan nabung dulu ya, aku beli yang murah dulu tuh, 150.000. Kandang yang buat, tau gak sih, yang kandang kayak gini nih. Jadi dia tuh sebenarnya aslinya buat burung ya, tapi kucing bisa masuk, jadi nggak apa-apa. Terus alhamdulillah aku bisa beli yang buat kucing beneran gitu, buat kucing, buat anjing yang segitu deh modelnya, yang kayak gini. Dan itu harganya lumayan, sekitar 380 ribuan, itu yang ukuran sedang. Yang gedenya lagi bisa 400 sampai 500 ribuan, sampai 600 ribu juga ada kalau kalian yang beli yang gede. Yang tingkat juga ada, bebas, tergantung kantong kalian. Jadi kalau kandang ini opsional ya, aku bilangin lagi sekali lagi, itu opsional. Kalau kalian belum ada uangnya, jangan paksain, kalian lepasin aja kucingnya di rumah. Yang penting kucingnya udah tahu di mana tempat pasirnya dia, lepasin aja biar dia main di rumah, nggak apa-apa gitu. Malah kucing yang dilepasin gitu, tapi bukan di luar rumah ya. Kalau kucing yang dilepasin di dalam rumah itu dia lebih nggak stres sih kalau menurut aku, daripada yang dikandangin terus. Stres kalian aja nih ditaruh di rumah terus nih, corona, stres kan, gimana tuh, kesian nih nasib-nasibnya mereka ya, dikandangin terus. Selanjutnya ada sampo kucing. Jadi kalau sampo kucing ini pastinya buat kalian mandiin kucing ya, bukan buat kita mandi. Nah, sampo ini kalian bisa beli di pet shop, harganya tuh bervariasi, ada yang murah, ada yang mahal. Kalau kalian punya kucing yang bulunya lebat gitu, yang kayak gini-gini nih, kalian tuh bisa beli yang sesuai sama kebutuhan bulunya. Terus kalau kalian punya yang bulunya nggak terlalu banyak gitu, kalian bisa beli yang biasa aja, tapi sesuaiin sama kebutuhannya. Misalnya dia ada kutu, beli yang buat kutu. Kalau misalnya dia rontok, beli yang buat rontok gitu. Kalau dia ketombean, beli yang anti dandruff. Terus kalau misalnya dia jamuran, beli yang buat jamuran tuh. Jangan dipakein sampo Lifebuoy atau sampo orang itu, karena bahannya keras ya, tidak bisa untuk kucing gitu, karena mereka bulunya halus. Selanjutnya ada handuk. Kalau handuk, kalian ambil aja handuk kalian di rumah yang udah nggak kepake, yang udah buluk, yang udah cemong, tapi yang masih bisa dipakai ya, buat andukin kucing kalian yang udah kelar mandi. Jadi jangan kuyup-kuyup dijemur di bawah matahari, jangan, at least diandukin dulu, walaupun masih lepek kan, jemur aja nggak apa-apa. Selanjutnya ada hair dryer. Jadi hair dryer ini juga opsional ya, tapi buat kalian yang punya kucing bulunya lebat, itu kalian wajib banget untuk beli hair dryer. Hair dryer itu udah paling minimal lah ya kan. Selanjutnya kalian harus punya pembersih bulu. Karena kalian punya kucing, kalian pasti main kan sama kucing kalian. Kalau kalian main sama kucing kalian, pasti nempel tuh bulunya ya kan, di badan, nggak di badan, di baju, di kerudung, di muka, di kulit, di celana, di rok, di apaan gitu. Biasanya nih di sofa, di spray, mana aja deh yang bisa nyangkut tuh bulu, deh nyangkut pasti. Kalian harus banget nih punya roll yang buat bersihin bulu tuh. Kalau nggak, pakai yang kayak aku kayak gini. Yang kayak gini nih lebih awet guys, lebih irit. Kalau yang kayak punya aku kayak gini, ini aku belinya di Shopee, murah banget. Kalian bisa lihat ini aku belinya di mana, di videoku yang ini. Ini itu dia bentuknya kayak ini loh, kayak sikat, kayak karpet, tau gak sih, kayak karpet gitu, tapi dia rada, gimana sih jelasinnya. Kali ini tuh pakainya gini loh, gitu. Nah pas kalian giniin, itu bulunya semua nyangkut di sini, dan bersihnya tuh gampang, tinggal di set, nanti dia ngumpul, kita gini-gini terus kita buang. Jadi kalau yang ini tuh nggak habis-habis, beda sama yang roll. BTW ini udah rentah banget ya bunyinya tuh. Jadi ini awet banget, seneng banget. Dulu tuh sering banget beli isi ulang yang roll kan. Terus setelah bertemu ini, oh ya ini tuh belinya di Cina, maaf ya kalian, jadi belum bisa beli dulu kalau sekarang. Kalau kalian mau tahu beli ini sama aksesoris lainnya di mana, cek video gue yang ini. Jadi sebenarnya di list aku itu cuman itu aja sampai tadi, 9 hal yang harus kita punya, dan itu semua nggak mahal. Oke, jadi ini tambahan aja ya. Kalian harus beli gunting kuku kucing yang kayak gini nih, yang khusus. Jadi dia tengahnya ada bolongannya kayak gini. Harganya sekitar 45 ribuan.
kalian bisa beli di pet shop. Karena kalian gak mau kan kucing kalian tuh nyakar-nyakar sofa, tapi emang sih pasti sofa tuh bakal rusak gitu pinggir-pinggirnya. Tapi ya untuk mencegah aja, kalian tercakar kan lagi main prok gitu, muka kalian besar. Jadi kalian gunting kuku kucing kalian secara berkala. Jadi kalau misalnya kira-kira kukunya udah mulai panjang, nah kalian gunting tuh. Kalau kalian mau tahu cara gunting kukunya gimana, kalian bisa klik video aku yang kayak gini. Jadi ini tuh hal-hal yang umum yang kita harus punya kalau kita mau punya kucing. Tapi kalau misalnya kalian mau punya baby kucing, misalnya kucing kalian tuh abis melahirkan, nah itu aku nanti lain kali cerita lagi deh insyaallah. Oke, jadi segitu aja videonya. Kalau misalnya aku ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa benerin di bawah di komen. Dah.